Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di rubrik jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Pada kali ini, sahabat saya akan memberikan gambaran tentang jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Dasar hukum tentang jabatan fungsional terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, Junto PP Nomor 17 Tahun 2020. Juga ada Peraturan Menpan Nomor 13 Tahun 2019 dan juga Peraturan Instansi Pembina yang diatur tentang juknis tata cara pelaksanaan jabatan fungsional tertentu di lingkungan binaannya. Ya, selanjutnya, jenis jabatan ASN menurut Undang-Undang 5 Tahun 2014 adalah terdiri dari jabatan pimpinan tinggi atau disingkat JPT, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Untuk jabatan pimpinan tinggi atau JPT terdiri dari JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Sedangkan jabatan administrasi terdiri dari administrator yang dulu dikenal dengan eselon 3, jabatan pengawas yang dulu dikenal dengan struktural eselon 4, dan juga ada jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan pengertian atau melihat pengertian dari jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional itu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi sudah spesifik bahwa seorang pejabat fungsional itu akan memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Misalnya perawat memiliki keahlian dan keterampilan tertentu pada bidang perawatan. Dokter memiliki keahlian secara spesifik ya untuk pelayanan di bidang kesehatan. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Kenapa jabatan fungsional yang menduduki adalah pegawai ASN? Karena jabatan fungsional itu bisa saja diduduki oleh seorang PNS, bisa juga diduduki oleh P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada apa dengan jabatan fungsional? Apa kelebihan jabatan fungsional itu? Kita harus cari tahu apa kelebihan dan keuntungan jabatan fungsional. Kelebihan jabatan fungsional adalah yang pertama, kedudukan dalam organisasi jelas. Kemudian yang kedua, prestasi terkait dengan kenaikan pangkat dan atau jabatannya juga terstruktur ya, tergantung dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kesejahteraannya lebih baik, tunjangan fungsional ataupun kelas jabatannya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kelas jabatan dalam jabatan fungsional itu lebih tinggi dan berjenjang daripada jabatan fungsional umum atau pelaksana. Kemudian yang keempat, mewujudkan ASN sebagai profesi. Karena pejabat fungsional itu pastinya memiliki keahlian dan keterampilan tertentu secara spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang didudukinya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tugas lebih terstruktur karena memang uraian kegiatan dalam jabatan fungsional sudah diatur sedemikian rupa yang diatur dalam aturannya masing-masing. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, batas usia pensiunnya lebih tinggi karena kita sama-sama tahu bahwa
BUP dari jabatan fungsional tergantung daripada jenjang jabatan yang didudukinya. Pertama, muda dan kategori terampil, BUP-nya adalah 58 tahun. Untuk jenjang madya, BUP-nya adalah 60 tahun. Sedangkan untuk jenjang utama, BUP-nya adalah 65 tahun. Dikecualikan bagi jabatan-jabatan fungsional yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Nah, inilah struktur pangkat dan kelas jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenjang jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional dalam kategori keahlian terdiri dari jenjang ahli pertama, yakni golongan 3A dan 3B, kemudian jenjang ahli muda, golongan 3C dan 3D, jenjang ahli madya, golongan 4A, 4B, dan 4C, dan yang paling tinggi adalah jenjang ahli utama, yakni untuk golongan 4D dan 4E. Ini merupakan jenjang jabatan fungsional dalam kategori keahlian. Selanjutnya kita akan melihat jenjang jabatan dalam jabatan fungsional kategori keterampilan, yaitu terdiri dari jenjang pemula atau pelaksana pemula untuk golongan 2A. Selanjutnya adalah jenjang terampil atau pelaksana yang terdiri dari 2B, 2C, dan 2D. Kemudian jenjang mahir atau pelaksana lanjutan, yakni golongan 3A dan 3B. Dan tertinggi pada kategori keterampilan adalah jenjang penyelia untuk golongan 3C dan 3D. Ini merupakan jenjang jabatan fungsional dalam jabatan fungsional kategori keterampilan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis pengangkatan dalam jabatan fungsional. Yang pertama ada pengangkatan pertama, kemudian yang kedua pengangkatan perpindahan atau alih jabatan. Mekanisme yang ketiga ada pengangkatan promosi, dan yang keempat pengangkatan penyesuaian atau lebih dikenal dengan in-passing. Oke, untuk jenis pengangkatan pertama, syaratnya adalah 1. Ada formasi jabatan, memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengangkatan pertama ini dikhususkan bagi teman-teman CPNS ya yang melamar formasi jabatan fungsional tertentu. Dengan pelaksanaan nantinya teman-teman CPNS yang sudah dilantik dan ditingkatkan statusnya menjadi PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional, maka paling lama 3 tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional yang diduduki. Konsekuensi daripada tidak mengikuti diklat fungsional, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Contoh misalnya CPNS yang diangkat dan dilantik menjadi pejabat fungsional pada jenjang ahli pertama, maka yang bersangkutan tidak akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi ahli muda sepanjang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Begitu juga pada kategori keterampilan. Jika yang bersangkutan menduduki jenjang jabatan terampil, maka untuk naik jenjang jabatan pada jenjang jabatan mahir atau pelaksana lanjutan, maka belum bisa
naikkan setingkat lebih tinggi jenjang jabatannya menjadi jenjang jabatan mahir sepanjang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi bidang jabatan fungsional yang didudukinya. Akan tetapi, yang bersangkutan dimungkinkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi pada posisi level jenjang jabatan yang sama atau yang didudukinya. Nah, ini merupakan alur atau proses tahapan ya CPNS dengan formasi jabatan fungsional. Pertama-tama CPNS, kemudian ada peningkatan status pelantikan menjadi PNS 100%. Kemudian nanti ada satu lagi paling lama 1 tahun setelah dilantik menjadi PNS 100%, wajib diangkat dan dilantik kembali lagi untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar. Selanjutnya adalah pengangkatan, perpindahan dari jabatan lain. Mekanisme pengangkatan ini seperti pengangkatan pada pengangkatan pertama, tentunya ada formasi jabatan yang dilamar. Kemudian kualifikasi pendidikan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan fungsional yang dituju. Ada pengalaman 2 tahun ya minimal. Ini di bidang tusi jabatan fungsional yang dituju. Kemudian harus mengikuti uji kompetensi. Kemudian juga ada pembatasan usia. Dalam hal ini untuk menduduki jenjang ahli pertama, ahli muda dan kategori keterampilan, batas usianya adalah 53 tahun. Kemudian untuk menduduki jabatan ahli madya, jabatan fungsional ahli madya, batas usianya adalah 55 tahun. Sedangkan untuk menduduki jabatan fungsional jenjang ahli utama adalah 60 tahun. Ini dikhususkan bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. Pelaksanaan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dengan prinsip bahwa pangkat yang ditetapkan adalah sama sesuai dengan pangkat yang dimiliki terakhir ya. Sedangkan untuk penentuan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah, artinya angka kredit ini ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan jenjang jabatan yang akan didudukinya pada jabatan fungsional yang dituju. Kredit ini dinilaikan atau diambil dari tugas jabatan yang pernah dilakukan dan juga pengalaman di bidang tusi jabatan fungsional yang akan dituju. Oke, selanjutnya adalah mekanisme perpindahan jabatan fungsional jenjang ahli utama ke jabatan fungsional jenjang ahli utama yang lain. Syaratnya adalah yang pertama, tersedia formasi jenjang jabatan fungsional yang lain yang akan dituju. Kemudian ijazah yang dimiliki sesuai dengan jabatan fungsional yang lain yang dituju. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi. Kemudian memiliki pengalaman di bidang tusi jabatan fungsional yang dituju paling kurang 2 tahun dan batas usia yang dipersyaratkan adalah 63 tahun. Oke, selanjutnya ini adalah jenis pengangkatan melalui promosi. Nah, seperti syarat-syarat yang telah disebutkan di sini. Pengangkatan promosi ini adalah bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi misalnya ahli pertama naik ke jenjang ahli muda naik ke jenjang ahli madya naik ke jenjang ahli utama. Dan ini sepanjang memenuhi syarat, maka pejabat fungsional dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jenjang jabatannya. Begitu juga pada jabatan fungsional kategori keterampilan. Contoh, pejabat fungsional jenjang pemula naik jenjang jabatan ke jenjang terampil.
dari terampil naik ke jenjang mahir atau pelaksana lanjutan. Dari mahir pelaksana lanjutan naik ke jenjang penyelia. Oke, selanjutnya selain promosi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, pejabat fungsional juga dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan JPT, jabatan administrator, ataupun jabatan pengawas, ya, sepanjang memenuhi syarat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Contoh, jenjang penyelia dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan pengawas. Jenjang ahli muda dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan pengawas ataupun jabatan administrator. Sedangkan pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, begitu seterusnya. Jadi jangan khawatir, bagi teman-teman yang menduduki jabatan fungsional tidak akan dapat menduduki jabatan JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas. Jadi sepanjang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan, pejabat fungsional dapat dipromosikan ke jabatan JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, tentunya sesuai dengan kebijakan dari pimpinan, termasuk dari prestasi dan kinerja pejabat fungsional yang bersangkutan melalui penilaian dan uji kompetensi pada masing-masing jabatan yang akan diduduki. Dan selanjutnya adalah jenis pengangkatan melalui penyesuaian atau in-passing, ya. Pengangkatan jenis ini lebih dikenal dengan pengangkatan melalui in-passing. Pengangkatan jenis ini dibatasi oleh waktu. Dalam hal ini Menpan telah melaksanakan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui in-passing telah 2 kali, yakni melalui Permenpan 26 tahun 2016 sampai dengan Desember 2018. Kemudian diperpanjang lagi dengan Permenpan 42 tahun 2018, ya, sampai dengan April 2021. Ya, dikecualikan untuk jabatan-jabatan fungsional yang baru ditetapkan, maka in-passingnya berdasarkan permenpannya masing-masing. Dalam hal ini contoh pengawas koperasi, analis jabatan, ya, analis perdagangan, pengawas industri, ya, pengawas perdagangan, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan fungsional yang baru ditetapkan yang masih berlangsung in-passingnya. Oke, selanjutnya adalah penetapan angka kredit awal. Untuk CPNS dengan formasi jabatan fungsional, ketika melamar menjadi CPNS, seketika dilantik atau diangkat menjadi pejabat fungsional, maka ditetapkan angka kreditnya sebesar 0 adalah untuk jabatan-jabatan fungsional yang telah merevisi atau yang telah menggunakan mekanisme penilaiannya, yaitu dengan mekanisme integrasi SKP atau konversi SKP. Akan tetapi untuk jabatan-jabatan fungsional yang belum menggunakan dengan mekanisme integrasi SKP ataupun konversi SKP, masih diberikan angka kredit dari ijazah dan juga pendidikan pelatihan atau latsar, juga tugas jabatan yang mungkin telah dilaksanakannya. Nah, ini adalah sistem penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional. Saat ini ada 3 sistem penilaian yang digunakan dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional. Ada sistem konvensional, ada sistem konversi SKP, dan ada integrasi SKP. Baik ya, selanjutnya kita akan masuk pada kewajiban pejabat fungsional terkait dengan capaian angka kredit minimal per tahun untuk kategori keterampilan. Jenjang pemula atau pelaksana pemula, target angka kredit per tahun capaiannya adalah minimal 3,75.
Kemudian untuk jenjang terampil atau pelaksana, capaian angka kredit per tahun adalah 5 angka kredit. Selanjutnya adalah untuk jenjang mahir atau pelaksana lanjutan. Capaian angka kredit per tahun adalah 12,5 angka kredit. Dan yang terakhir adalah pada jenjang penyelia. Untuk golongan 3C jenjang jabatan penyelia, target angka kredit per tahunnya adalah 25 angka kredit. Sedangkan untuk capaian angka kredit minimal per tahun yang harus dicapai untuk pejabat fungsional kategori keahlian adalah untuk jenjang ahli pertama, target angka kredit yang dicantumkan dalam SKP adalah minimal 12,5. Kemudian untuk jenjang ahli muda adalah minimal 25. Untuk jenjang ahli madya, minimal angka kredit yang harus dicapai adalah 37,5. Sedangkan untuk jenjang ahli utama, ini khusus untuk golongan 4D, target angka kredit yang harus dicapai adalah 50 angka kredit per tahun. Oke, ini adalah angka kredit pemeliharaan. Angka kredit pemeliharaan ini dikhususkan bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Ternyata jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang akan diduduki ternyata penuh formasinya atau tidak ada formasi sama sekali. Maka diwajibkan bagi pejabat fungsional yang bersangkutan untuk menargetkan angka kredit sambil menunggu jenjang jabatan satu tingkat di atasnya itu lowong, ya, kosong, sehingga pejabat fungsional yang bersangkutan dapat dinaikkan jenjang jabatannya satu tingkat lebih tinggi. Contoh, jenjang jabatan ahli pertama yang akan naik jenjang jabatan menjadi jenjang ahli muda, maka untuk angka kredit pemeliharaannya adalah sebesar 80% dari capaian angka kredit minimal per tahun. 12,5 menjadi 10 angka kredit saja. Begitu juga ketika menduduki jenjang ahli muda yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya. Ketika pada posisi ahli muda jenjang ahli madyanya ini ternyata penuh dan tidak ada formasi, maka sambil menunggu jenjang jabatan ahli madya ini kosong, maka pejabat fungsional pada posisi jenjang ahli muda ini diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit sebesar 80% dari capaian angka kredit minimal per tahun. Dari 25 menjadi 80%-nya adalah 20 angka kredit saja. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya adalah tugas limpah. Tugas limpah ini adalah apabila seorang pejabat fungsional melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatan yang diduduki atau melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang diduduki. Dengan mekanisme penilaian adalah apabila melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dinilaikan sebesar 100% dari angka kredit yang ditetapkan dalam peraturan masing-masing jabatan fungsionalnya. Dan apabila pejabat fungsional melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatan yang diduduki, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar 80% dari angka kredit yang ditetapkan dalam peraturan jabatan fungsionalnya masing-masing. Pelaksanaan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatan yang diduduki atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang diduduki harus berdasarkan penugasan tertulis oleh pimpinan unit kerja masing-masing pejabat fungsional.
Ya baik, selanjutnya adalah syarat kenaikan pangkat untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional. Syarat yang pertama adalah yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat. Yang kedua, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Dan yang ketiga adalah penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Oh iya, dalam hal angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, dalam hal ini ada perbedaan. Karena sekarang ini ada 3 mekanisme penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional. Untuk metode integrasi SKP dan konversi SKP, maka angka kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang, misalnya untuk ahli pertama dengan golongan 3A, maka angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ke golongan 3B adalah 50 angka kredit. Dalam JF, jabatan fungsional, dengan penilaian integrasi SKP dan konversi SKP. Akan tetapi, jika metode penilaiannya menggunakan metode konvensional, maka angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah dari golongan 3A ke golongan 3B, maka angka kredit kumulatifnya adalah 150 angka kredit. Begitu seterusnya. Oke, setelah tadi syarat untuk kenaikan pangkat, sekarang syarat untuk kenaikan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Syarat yang pertama yaitu ketersediaan kebutuhan jabatan, artinya formasi satu tingkat di atas jenjang jabatan yang diduduki itu harus ada dan tersedia. Kemudian yang kedua adalah paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Dan yang ketiga adalah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Yang keempat adalah penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir adalah telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Contoh, untuk kenaikan jenjang jabatan ahli pertama akan naik 1 tingkat lebih tinggi untuk menduduki jenjang jabatan ahli muda. Selain harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dan syarat lainnya, tentunya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Maka jika tidak lulus dan tidak memiliki sertifikat uji kompetensi, tidak akan bisa diproses untuk kenaikan jenjang jabatannya. Nah, seorang pejabat fungsional dapat diberhentikan dari jabatan fungsional yang didudukinya. Yang pertama, indikatornya adalah karena mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya. Kemudian yang kedua, diberhentikan karena diberhentikan sementara sebagai PNS. Yang ketiga, karena menjalani cuti di luar tanggungan negara atau CLTN. Yang keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Yang kelima, ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan pimpinan tinggi ataupun jabatan administrasi. Dan yang terakhir adalah tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional yang didudukinya. Iya, pemberhentian dari jabatan fungsional tadi sifatnya hanyalah sementara karena yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya. Alasan-alasan tadi dapat dikategorikan apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian tadi, kecuali untuk pejabat fungsional yang diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Dikecualikan dari indikator pemberhentian dari jabatan fungsional yang dua ini, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali pada jabatan fungsional semula. Akan tetapi, yang bersangkutan
dapat diangkat pada jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan jabatan fungsional yang akan diduduki. Ya, selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi, wawasan, dan kemampuan yang dimiliki, seorang pejabat fungsional dapat mengikuti diklat-diklat, seminar-seminar, workshop, dan lainnya untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan serta kompetensi yang dimiliki dalam menduduki jabatan fungsionalnya. Iya, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kelebihan dari jabatan fungsional adalah batas usia pensiunnya atau BUP-nya lebih tinggi tergantung dari jenjang jabatan yang diduduki. Jika menduduki jabatan fungsional kategori keterampilan, jenjang ahli pertama dan jenjang ahli muda, maka BUP-nya adalah 58 tahun. Sedangkan untuk jenjang ahli madya, BUP-nya adalah 60 tahun. Dan untuk jenjang ahli utama, BUP-nya adalah 65 tahun. Dikecualikan bagi jabatan-jabatan fungsional yang diatur dalam undang-undang seperti guru, peneliti, perekayasa, dan lain-lain. Nah, ini adalah angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan dengan sistem konversi dan integrasi SKP. Ini adalah untuk jabatan fungsional kategori keterampilan. Untuk naik pangkat dan golongan dari golongan 2A ke golongan 2B, maka angka kredit yang dipersyaratkan adalah sebesar 15 angka kredit. Untuk golongan 2B ke golongan 2C, angka kredit yang dipersyaratkan adalah 20 angka kredit, begitu seterusnya. Dan khususnya untuk jenjang jabatan penyelia golongan 3D, maka angka kredit per tahun adalah 10 angka kredit dari tugas jabatan. Selanjutnya adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konversi atau integrasi SKP pada jabatan fungsional kategori keahlian. Untuk golongan 3A naik pangkat ke golongan 3B, angka kredit yang dipersyaratkan adalah 50 angka kredit. Untuk golongan 3B ke 3C, angka kredit yang dipersyaratkan adalah 50 angka kredit. Secara akumulasi untuk naik jenjang jabatan adalah 100 angka kredit. Selanjutnya untuk naik golongan atau pangkat dari golongan 3C ke golongan 3D, angka kredit yang dipersyaratkan adalah 100 angka kredit dan seterusnya. Ya, selanjutnya adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan dengan sistem konvensional. Meski terlihat berbeda, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama. Untuk angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jabatan pada sistem integrasi SKP dan konversi SKP, yang diambil adalah selisihnya saja. Akan tetapi untuk angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dan jabatan dengan sistem konvensional, maka secara akumulasi angka kreditnya adalah terdiri dari angka kredit dari pendidikan, diklat, tugas jabatan, bangprop, dan penunjang. Dan ini adalah sistem penilaian konvensional seperti dokter yang masih konvensional yang belum dirubah atau direvisi, mengacu kepada ketentuan dari Permenpan 13 tahun 2019. Dan ini adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konvensional dengan pendidikan SMK,
SLTA atau Diploma 1 atau yang disetarakan pada jabatan fungsional kategori keterampilan. Selanjutnya, ini adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konvensional dengan ijazah Diploma 3 atau D3. Angka kredit awal yang diberikan adalah sebesar 60 angka kredit minimal. Selanjutnya, untuk naik pangkat golongan 2D adalah sebesar 80 angka kredit, ke 3C 100, ke 3B 150, ke 3C 200, dan ke 3D sebesar 300 angka kredit akumulasi. Selanjutnya adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konvensional dengan ijazah pendidikan adalah sarjana atau Diploma 4. Angka kredit awal yang diberikan adalah minimal 100 angka kredit. Kemudian selanjutnya untuk naik pangkat golongan ke-3B adalah 150 angka kredit. Untuk naik pangkat golongan 3C sebesar 200 angka kredit dan seterusnya sampai dengan jenjang ahli utama apabila jabatan fungsional yang diduduki sampai dengan jenjang ahli utama. Selanjutnya adalah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konvensional dengan ijazah pendidikan magister atau S2. Nah, seperti yang tercantum dalam slide ini. Angka kredit yang pertama dengan ijazah S2 atau magister adalah sebesar 150 angka kredit golongan 3B. Untuk naik ke 3C 200 angka kredit, ke 3D 300 angka kredit secara akumulatif dan seterusnya. Selanjutnya adalah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan sistem konvensional apabila pejabat fungsional yang bersangkutan memiliki ijazah doktor atau S3. Angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau jabatannya seperti yang tercantum dalam slide ini. Ternyata hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Dan itulah gambaran umum tentang jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh PNS di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, teruslah berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, ayo